tidak ada yang semoga Allah senantiasa ya, memberikan kasih sayang pada beliau-beliau, ya, memberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, ya, diberikan kesabaran dalam membimbing, mendidik para putra putri dan khususnya putra ini, ya. Juga para santriwan, ya, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan, dijadikan waladun sholih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, pada subuh kali ini tidak ada kata yang paling indah untuk Umi sampaikan. Ungkapan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita rasakan bersama. Banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa datang, ya, dengan penuh kesungguhan untuk masjid ini dari mulai tahajud. Ini berarti ada kenikmatan iman, ada hidayah di situ. Hanya orang-orang tertentu lah yang merasa bahwa tahajud, ya, sholat subuh adalah bagian untuk merubah kehidupan nanti ke depan ini. Oleh karena itu, Umi menyampaikan rasa terima kasih pada kakak-kakak semuanya yang telah bersama-sama mengikuti, ya, aturan-aturan, ya, yang ada di pondok pesantren ini. Ingat, kalau ada para musib yang memberikan pendidikan kepada kamu dengan ketegasan, itu adalah bagian proses untuk menuju Anda menjadi orang yang sukses. Tidak ada pembiaran, tidak terlalu dimanjakan. Santri nggak akan bisa nanti memiliki mental yang kuat kalau tidak dididik, diarahkan dengan sebuah ketegasan dari para gurunya, para musibnya. Maka buat kakak semuanya, jadilah kalian anak-anak yang selalu hormat dan takdim kepada musik, pada gurunya. Karena itulah yang menjadi acuan kita, kehidupan yang akan kita peroleh kesuksesan ini tidak ada lain. Selain restu orang tua adalah restu para guru-guru. Salam agar kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, ya, Umi menyampaikan kepada kakak, ya, pertama adalah apresiasi, ya, yang setinggi-tingginya dalam kegiatan haul dan milad yang sudah, ya, kita laksanakan, dan begitu besar, ya, partisipasi, ya, kerjasama kakak yang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dong. Ini semuanya adalah menunjukkan, ya, para santri adalah santri yang hebat, santri yang mau bekerja karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Oleh karena itu hari ini, ya, kami juga menyampaikan kepada semuanya, jadilah anak-anak yang peka, anak-anak yang selalu, ya, dalam situasi dan suasana itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau ada orang bekerja kita harus disuruh, kalian harus ikut bekerja bersama. Apalagi kalau ustaznya melakukan sesuatu, jangan biarkan ustaz melakukan sesuatu. Tapi kamu adalah bagian orang-orang yang selalu memberikan kepada ustaznya untuk membantu dan menolong. Kalau ini boleh menyampaikan selalu bahwa gurumu adalah mereka menjadi salah satu atau seorang guru yang itu adalah kamu, ya, ketika menjadikan gurumu, ya, sebagai seorang yang mulia, ya, kemudian kamu di situ, ya, misalkan dengan adanya mencari keberkahan, ya, sopan santun, membantu, ya, tidak boleh pecicilan di depan ustadznya, ya, karena apa? Karena nggak bakalan berkah ilmu. Kalau kata Sayyidina Ali, satu guru, ya, telah mengajarkan aku siap menjadi hamba atau pelayan. Ini menunjukkan bahwa betapa, ya, keharusan kita ketika kita yang ilmunya berkah, maka jadilah pelayan untuk para
yakin itu keberkahan pasti ada. Orang yang susah di pesantren itu adalah mereka yang mau mengabdi untuk kebaikan ya, para guru-gurunya. Pada hari ini pula aku ingin menyampaikan ya, pada kakak semuanya bahwa insya Allah ya, besok hari ya, atau nanti malam ini adalah kita ya menjumpai dengan malam Satu Rajab, di mana ya, malam Satu Rajab ini bagi umat Islam mengingatkan kita bahwa dalam banyak hadis mengatakan barang siapa yang berbuat baik di bulan Rajab maka pahalanya 2 kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Barang siapa yang berbuat jelek maksiat di bulan Rajab maka ya, bagi mereka mendapatkan Allah akan lipat gandakan kejelekan atau balasan dari kejelekan. Bayangkan. Oleh karena itu bulan Rajab di antara 12 bulan maka Allah pilih bulan yang baik, bulan yang situ penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu ya, mari kita bersama-sama Pak, insya Allah nanti malam pada maghrib sampai dengan isya ya, kita akan bersama-sama untuk muhasabah, berdoa memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan selama 1 tahun, selama 6 bulan ini banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Sholatnya, ibadah yang lainnya, akhlaknya dan semuanya saya masih belum sempurna. Maka kita niatkan, kita mohon ampun kepada Allah dan kita niatkan untuk ke depan. Kebetulan juga bersamaan dengan besoknya juga ya, hari Rabunya itu adalah tanggal 1 bulan Masehi ya, 1 Januari ya, tahun Masehi. Oleh karena itu buat kakak semuanya, sebagai santri semua kita ini, sebagai orang yang berada di pesantren ini, kalau menghadapi tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, termasuk juga ya malam Rajab ya, maka yang ada dalam pikiran kita kalau tahun baru itu bukan kita seperti orang-orang Yahudi mempersiapkan trompet menyambut tahun baru, hura-hura, geng motor, itu tadi Yahudi, orang Nasrani. Mereka adalah hura-hura dengan bersendagura dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang ke Brombong, ada yang kemana menunggu malam tahun baru. Apa itu maksudnya? Mereka tidak menerapkan ya, bahwa dalam ajaran Islam itu tidak ada tahun baru itu berhura-hura seperti itu. Jadi kalau kita misalkan tahun baru mau kemana, tahun baru mau muslimah, itu berarti orang-orang yang Nasrani itu seperti itu. Karena mereka itu menyambut tahun baru itu dengan hura-hura karena disangkanya tahun baru itu bagi mereka adalah tahun yang kesuksesan. Kalau kita tahun yang memang kita perlu muhasabah untuk memperbaiki di tahun yang akan datang. Kalau nanti malam pada isya ya teman-teman kalian para santri ya, bukan tidak boleh bakar-bakaran, silahkan bakar-bakaran. Tapi kita harus juga tahu ya, waktu kita harus muhasabah pada isya ya, muhasabahnya maghrib sampai dengan isya ya. Nah, kemudian habis isya misalkan silahkan ya kalau mau bakar-bakaran ya, mau bakar sosis, mau bakar ikan ya. Karena kemarin bapaknya Bagas bilang, "Umi boleh enggak ya? Itu anak-anak Bagas pengen bakar-bakaran, boleh enggak?" Bapak ayah sudah nggak apa-apa. Hanya kita sebatas kita apa ya, kemana kita berkegiatan kita menikmati lah gitu. Tapi bukan berarti langsung sampai malam 10-11 kamu nggak usah. Kamu batasi sampai jam 9. Ada 2 jam, nggak apa-apa. Ya. Insya Allah fasilitasi lah. Kalau hanya beli sosis ya untuk kelas 7, 8, 9 kan nggak terlalu banyak. Ya, kalau 150 itu ada semuanya kan. Kasih sosis 2 yang gede-gede sama Umi, silahkan dibakar ya, gak masalah ya. Itu adalah bagian, bukan berarti kewajiban dan juga bukan sunnah itu, tapi yang kita lakukan hanya kita ingin mempererat persaudaraan persahabatan di antara kita, tidak lebih dari itu ya. Jadi kita ini ya, apakah semuanya ya, yang harus dipikirkan bagi kita ini adalah insya Allah di malam menyambut tahun baru Masehi ini kita ingin bersama-sama bermuhasabah. Dan yang berikutnya yang Umi ingin sampaikan bahwa insya Allah kakak tinggal menghitung hari ya. Kalau hari ini hari Selasa,
lalu Kamis kakak sudah bersiap-siap untuk kepulangan. Umi ingin menyampaikan, memberikan bekal kepada kakak semuanya. Kita ini sudah berada di pesantren, ada yang sudah 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan sudah 5 tahun atau juga 6 tahun. Ini semuanya ketika kakak di pesantren ini ya, pastinya ada bekas, pastinya ada sesuatu yang berubah dari kakak, baik dari sisi kognitifnya pengetahuan kakak, dari sisi amaliyahnya, dan dari yang lainnya, pengembangan fisik yang lainnya. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan, karena yang namanya ya bertambahnya usia ya pasti ada perubahan. Dari SD ke SMP pasti berubah, banyak positifnya, banyak. Dari SMP ke SMA banyak perubahan. Umi ngelihat SMA ini sudah kelihatan bagus ya, sudah dewasa, sudah punya kesadaran. Insya Allah mereka melakukan apapun bukan karena dipaksa aturan, tapi karena tanggung jawab diri sendiri. Saya ingin sukses, saya ingin menjadi orang yang membanggakan orang tua, maka ini sudah harus ya insya Allah dirasakan oleh anak-anak SMA. Maka kemudian satu hal yang ingin ibu kuatkan adalah ya, bahwa mencari ilmu itu, semua ilmu yang kita cari adalah bermuara pada akhlak. Kita bilang akhlakul karimah, akhlak. Apapun yang kalian pelajari ya di pesantren atau juga di kelas, semuanya ini adalah ya bermuara sumbernya dari akhlak. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita ya memiliki persepsi yang sama bahwa ya akhlak itu adalah merupakan ya muaranya dari ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya, kalian belajar tentang fikih. Diajarkan dalam fikih itu bab wudu, bab sholat. Dalam berwudu itu di situ ada aturan berwudu, ya, ada berwudu misalkan kan. Kemudian juga ada yang terkait dengan tata cara berwudu, ya, doa ketika berwudu, setelah wudu. Ini adalah akhlak hablum minallah. Karena akhlak itu bukan hanya sama manusia, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri. Dalam sholat pun kalian sudah diajarkan tentang tata cara sholat, rukun sholat, sah sholat misalkan kan. Dan itu tata cara sholat itu bagaimana misalkan kalau sampai Islam itu mengajarkan bagaimana kalau kita ini sholat telat misalkan ya. Walaupun memang kita resikonya ya wajar kalau telat itu ya kita harus ada ya saksi, tidak masalah karena itu untuk mendisiplinkan kita. Nah ketika kita sholat nggak boleh sholat lari-lari, sudah ada itu aturan ya kita, karena di situ ada kita bisa masbuk misalkan kan. Itu di situ etika namanya akhlak kepada Allah. Dan semuanya itu ada aturan-aturan yang dianggap kepada Allah. Dalam berdoa misalkan contoh ya, dalam berdoa pun ya kakak semuanya ya, itu ada akhlaknya, ada adabnya. Berdoa dengan penuh kesungguhan dan kehusuan, berdoa itu harus optimis untuk Allah kabulkan, dan berdoa itu dengan suara yang pelan, nggak teriak-teriak. Kalau kita kenapa tadi suaranya dibaca itu nggak apa-apa, kita sedang edukasi ya, kenapa begitu dari mulai SD dibaca, karena kalau tidak dibaca kita pendidikan ini khawatirnya kakak malah diam tidak membaca. Oleh karena itu kakak cara berdoa misalkan sampai kepada tangan, angkat tangan, jangan tinggi-tinggi, jangan begini, angkat tangan dalam berdoa. Dan mulai TK kita diajarkan. Nah ini berarti etika akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah jangan begini. Berarti kamu gak butuh sama Allah, kamu sombong banget sih hanya di etikanya, ya. Ada tata caranya itu Rasulullah
ini kan memerintahkan doa ya, dengan suara yang pelan, dengan khusyuk, mengangkat tangan, ya, jangan tinggi-tinggi, jangan kita begini. Biasakan itu, kamu berbuat baik kepada Allah atau insan itu dengan melaksanakan adab etika pada saat beribadah. Paham itu? Siap nanti dibawa ke rumah. Sholat ya, misalkan contoh sholat ini, ada nih. Yang kemudian kamu di sini sudah bertahun-tahun. Kamu lakukan sholat tepat waktu, kamu lakukan sholat dengan penuh kehusuan, ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat liburanmu, kemudian kamu abaikan sholatnya. Pasti sedih orang tua, hanya dia tidak bisa mengatakan kesedihannya. Saya sudah 1 tahun di belakang, tapi anak-anak seluruhnya susah dibangun. Jadi masalah buat orang tua, jadi pikiran buat orang tua. Bukankah ini yang diberikan kepada orang tua kebahagiaan, tapi kesedihan. Jadi jangan disangka kalau orang tuamu itu paling senang kalau anaknya cepat ibadahnya, gerakan cepat ibadahnya, 5 waktunya, sholatnya khusyuk, apalagi selama di rumah, ya. Ditanya, kamu libur itu hanya libur, ya, di kelas sekolah saja, di kelas. Secara keseluruhan tidak ada libur di rumah kamu, ya, hanya pindah aja ke rumah. Paham? Sholat libur tidak? Sholat subuh libur enggak? Sholat tahajud libur tidak? Nah ini nggak libur itu. Baca Al-Quran libur tidak selama 2 minggu. Walaupun kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan dalam negeri, ingat, tetap kamu jadikan bawa Al-Quran, bawa sarung. Kalau kamu setelah jalan-jalan sholat jangan ditinggal. Ngaji tetap usahakan. Minimal kamu ngaji harus. Nah inilah yang dikatakan bahwa ini santri yang berhasil, sukses. Uminya dan semua para asatidzah pasti dapat kebaikan darimu, akan mengalami kebaikan walaupun masih di dunia, apalagi orang tuamu. Itu yang dimaksudkan Umi pada kata sendiri. Berbuat baik di bunda, di rumah tidak. Berbuat baik terhadap orang tua tidak libur wajib hukum. Kalau Al-Quran sudah memberikan perintah dalam beberapa ayat, beberapa usul, ya, dalam surat apalagi, ya, Luqman. Pada hafal nggak surat Al-Isra? Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini kata Allah, aku perintahkan kepadamu wahai manusia agar kamu menyembah kepada Allah, jangan kamu menyembah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Dan janganlah kamu, ya, mengatakan hanya sekedar kepada kedua orang tuamu. Maka disinilah tugasmu, ya, tidak libur, wajib hukumnya di rumah itu menghormati para orang tua. Jangan membuat kesel baru sehari 2 hari lalu, udah rasanya cepet kapan bunda liburnya kok lama banget. Emang kenapa, Mam? Anaknya tuh susah banget, disuruh sholat susah, pegang HP terus, tiduran terus. Apa yang terjadi? Yang bakalan sedih loh. Selama 2 minggu pasti sedih orang tua. Bukankah kita itu jangan membuat orang tua sedih? Karena kalau orang tua banyak sedihnya, ya, orang tua akan cepat sakit. Kalau sakit pastinya, ya, nanti kita khawatir juga, ya. Pada akhirnya nanti, ya, kita cukup bayangkan kalau kita tidak punya orang tua. Maka bahagiakanlah selama liburan oleh orang tuamu. Ya, kita pino, ya. Bahagiakan. Kesempatan. Sedih kalau kita nggak punya orang tua. Kemudian buat kakak semuanya, selain itu juga Umi berpesan, ya, hablum minan nas itu selain orang tua juga kepada pertama keluarga kita,
kita punya adik, kita punya kakak. Berbuat baiklah kepada adik dan kakak. Ada banyak hal etika yang bisa kamu lakukan ketika di rumah itu, ya, dengan keluarga, termasuk juga dengan masyarakat sekitar. Ingat, Umi mengajarkan kepada kakak semuanya sebagai seorang santri itu harus memperhatikan selain kebersihan badan, pakaian, ya, ingat ya, kita juga harus jaga performa kita, penampilan kita. Kalau kita mau ke masjid, ke musola atau ke musola, ya, pakailah pakaian, bukan pakaian kaos oblong, bukan pakaian kaos mau futsal atau mau apa. Pakailah sarung, pakailah kemeja. Berpikirlah di situ di masjid, di musola yang terdekat. Berarti kakak sedang membantu, ya. Sekaligus kakak ini, ya, kesolehan kakak ini untuk diri kakak, orang tua juga membantu, ya, kebesaran akmal sabila. Masih tuh semendi tuh orang buko ya. Dengan di pesantren ya, sekolahnya di akmal sabila. Dengan visi akmal sabila di tahun. Dia berpikir, anak saya sepertinya pengen sekolah di sana. Karena baik-baik bau sekali itu. Lagi pikir, dia pikir benar, pakaiannya rapi. Nah itu yang kami inginkan. Yang dekat dengan masjid, datang ke masjid, jangan di rumah ngokok, baik rumah, ya. Datang ke masjid atau musola terdekat, nggak apa-apa. Kalau di sini jangan nggak apa-apa, sama ayahnya, bawa ayah atau abi. Ayo ayah, kita tumbuhan di sana. Itu akan menjadikan, ya, soleh banget itu kalau kalian juga bisa membawa keluarga ke orang tua. Oleh karena itu sekali lagi, pakaian sehari-hari, ya, pakailah sesuai dengan, ya, kebiasaan yang layak, yang sopan, yang beretika. Kalau pakaian jangan biasakan pakai celana pendek, mentang-mentang di rumah, ya, mana-mana pakai celana pendek, malu. Udah SMP, ya, udah SMA, kan gitu ya. Pakailah pakaian yang kira-kira, kecuali di rumah nggak masalah ya. Kalau pulang, di mana sekolah? Yang merasa di bawah pakaian nggak pantas, yang sopan. Pakaian yang sopan, ya, pakai baju kemeja yang benar. Kalau keluar itu pakai celana panjang. Kita memang berakhlak itu bukan semata-mata karena manusia, karena Allah. Tapi Allah itu melihat kita, ya. Allah itu menatap kita. Kalau sholat aja coba bayangkan. Di rumah sholat itu usahakan sarungnya bersih, ya. Pokoknya pakaian yang bersih. Jangan sampai sholat asal kalau pakaiannya nggak bersih, sarungnya udah sebulan nggak dicuci-cuci, bisa kan setengah bulannya, 2 minggu. Nah, jadi kami berharap ini harus dijadikan buat atas nanti kepulangan ini tolong, ya. Maka bawa nama baik akmal, ya, di mana saja, ya, sopan santun dijaga, ya. Jangan sampai, ya, cemberut ketemu orang, nggak boleh. Kalau ingin haram hukumnya bagi akmal sabila anak-anak itu. Kalau misalkan ketemu orang mencuat, ditanya juga nggak jawab, ini adalah bagian yang akan, ya, meruntuhkan, ya, atau juga ya, menjadikan buruklah nama akmal ini kalau kakak tidak bisa menjaga. Yakinlah kak, kebaikan itu, ya, pasti akan dirasakan oleh kakak sendiri. Baik kita proses sekarang atau nanti pasti akan dirasakan. Orang yang baik itu enak kak. Berusaha untuk yang terbaik, dan itu adalah bagian dari upaya kita agar kita menjadi orang-orang yang mudah untuk mencapai cita-cita dan harapan kita bersama. Itu saja dari ini kakak semuanya, ya. Sehari 2 hari ini bukan berarti kakak semakin malas, udah mau pulang tenang saja, bukan itu, ya. Umi berarti tetap istiqomah hafalan, ya, dengan para asatidahnya, dengan para asatidahnya, para guru, para musuhnya. Kakak usahakan. Kakak yang pengen, yang mendukung pengen, tolong Ustaz saya, tolong bantu Ustaz, karena saya ingin nanti pada saat pulangan itu saya ingin orang tua saya itu, ya, kasih kebahagiaan. Orang tua saya senang. Oh berarti kamu di sini nggak ini ya, benar-benar kamu bahagia dan bangga. Jangan karena mau pulang melekkan sampai jam 1, jam 12, kamu merasa oh udah mau bebas, pikiran kamu udah nanti pulang makannya enak. Jangan, kamu niatnya kamu udah jelek, rubah niat yang baik.
Walaupun Umi nggak melarang kamu ya, misalkan ada bermain HP, tapi tolong harus dibatasi, jangan seharian terus. Dipanggil sama orang tua, sama orang tua, aduh capek banget ya Allah, kalau ada di rumah tuh anak. Jangan kamu begitu, Umi berpesan. Ada waktu-waktu tertentu dan juga kamu buka yang bermanfaat. Ya. Baik, ada amal, ada apa kegiatan apa kamu? Apa juga yang bermanfaat untuk kamu ilmuwan, ya silakan. Tapi jangan terus-terusan melulu, ya. Demikian juga motor ini kendaraan itu. Umi nggak melarang ya, tapi tolong ya. Apalagi di tahun-tahun baru itu kan kadang-kadang juga ya. Tolong kamu jaga ya. Kalau naik motor hati-hati. Ya. Pokoknya kita harus bisa benar-benar ya, untuk berikhtiar menjadi orang yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan yang terakhir adalah kalau tadi ya hablumillah habluminas, ya, yang ketiga adalah ya bagaimana kita menjadi orang yang mampu ya menyelamatkan diri kita sendiri. Disiplin diri ya, itu yang penting. Di rumah ya kedisiplinan jangan kita abaikan ya. Di rumah ingat ya, kamu apapun yang jangan lupa ya disiplin. Jangan seharian tidur, jangan seharian sampai sholat tinggalan apalagi subuh susah. Bertahan juga. Insya Allah kamu dengan tahan itu tidak ada yang sulit Allah berikan pada. Apapun keinginan kita pasti Allah berikan kepada kita. Hanya tahajud. Walaupun pengorbanannya ngantuk, malas dan seterusnya, tapi itu adalah godaan yang kuat. Tapi juga Allah berikan ya balasannya juga sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang mampu yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti malam kita akan berkumpul ya Ustaz ya, yang kita akan berdoa bersama ya, sampai dengan Isya ya. Kemudian setelah Isya ya silakan kamu siap-siap mau acara ya di masing-masing kelas dan silakan ya. Tapi ingatkan ya tidak boleh melewati sampai dengan jam 10 atau jam 8 nggak boleh. Jam 9, 15 menit besok. Kalau Ustaz ya sendiri ini kan ya, karena dia juga nggak apa-apa, namanya itu kan juga bagian untuk ini aja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kesilapannya ya. Allahumma fiqhul aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.